Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat jumpa lagi dengan Pertanian Ekologi PLTB. Pada hari ini kita akan membahas pasca panen, ya. Ini terutama kita akan coba membahas tentang mahalnya beras. Ya, ini untuk ibu-ibu, ya, untuk ibu-ibu dan kita semua. Beras sekarang semakin lama semakin mahal, dan memang stok daripada beras kita sendiri pun semakin lama semakin berkurang, ya, seiring dengan berkurangnya lahan persawahan. Jadi alih fungsi ini memang menjadi permasalahan yang sangat krusial. Artinya tempat di mana kita bercocok tanam itu telah habis, bukan habis, istilahnya berkurangnya juga berkurang banyak. Sedangkan yang di lahan yang dibuka di luar Jawa itu mayoritas sekarang sudah beralih fungsi juga. Yang tadinya untuk sawah ternyata sekarang banyak dipergunakan untuk tanam sawit, ya. Jadi tetap untuk stok persediaan gabah, ya, ini semakin lama akan semakin berkurang. Sedangkan pemerintah sendiri sudah mencanangkan menjadi lumbung pangan untuk Indonesia di 2045. Dan ini kita berbicara pangan, ini bukan hanya beras. Nah, ini beras bukan hanya beras saja atau nasi, ya. Pangan ini banyak lagi juga sektornya, ya. Ada juga umbi-umbian, diantaranya adalah salah satunya singkong. Nah, pada kesempatan ini, ya, kawan-kawan, sebelum kita membahas acara atau cara menghemat penggunaan beras, ya, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan petani semua yang telah sudi subscribe dan like and comment untuk channel ini, ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Baik, seiring dengan mahalnya harga beras, nah ini ke depan kita, terutama di tahun ini, begitu ada El Nino, ini yang namanya beras ini semakin lama semakin terus menaik, mungkin bisa mencapai kisaran 20.000 nanti per kilo. Oleh sebab itu akan terasa berat bagi petani. Nah, yang berat malah petani, ya, terutama petani hortikultura, perkebunan, ya. Ini akan menjadi terasa berat. Atau juga buruh-buruh bangunan yang lain juga, buruh-buruh juga pabrik, ya. Ini akan menjadi berat ketika harga makanan pokok itu naik. Dan ini sebenarnya makanan pokok itu bukan hanya beras, ya. Kita lihat ini adalah singkong, ya. Singkong ini, ya, kalau kita bandingkan, ya, karbohidrat daripada singkong ini hanya dengan 2 butir ini, ya, itu sama dengan 1 piring nasi, ya, 1 piring nasi, ya. Hanya 2 butir ini, ya. Cuman kita kan tidak biasa dengan menggunakan memakan singkong untuk bahan baku, istilahnya bahan makanan harian. Biasanya kalau orang Indonesia belum makan nasi, belum makan, ya. Itu kalau orang Indonesia, walaupun makan segini, ya, ini kalau orang Indonesia belum makan, kalau belum makan nasi, ya. Sekarang kita ini karena nasinya sekarang berasnya mahal, sehingga kita akan susah untuk istilahnya belinya harus mengeluarkan kocek yang cukup banyak, ya. Untuk itu kita efisiensikan, ya, dengan kandungan karbohidrat yang lebih tinggi. Sebenarnya ini kandungan karbohidratnya lebih tinggi dan dia mempunyai serat, ya. Sehingga ketika di nasi yang 1 piring ini cukup 2 saja, dan kadar gulanya itu rendah. Sedang ini kadar gulanya, terutama yang mempunyai penyakit darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya, ini
kadar gulanya sangat tinggi, ya. Berbeda dengan singkong, karbohidratnya lebih tinggi, seratnya lebih banyak, tapi dia mempunyai karbohidrat yang kompleks. Artinya tidak mudah untuk dicerna. Makanya ketika kita memakan singkong, kenyangnya awet. Nah, kita akan mencoba, ini adalah nasi daripada beras dengan singkong nih, ya. Bagaimana cara membuat ini, ya? Ini saya kalau makan ini sudah menjadi lebih kenyang dibanding dengan makan nasi saja, ya. Lebih kenyang karena apa? Ini sudah dicampur dengan singkong. Komposisinya yaitu adalah 1/4 kilo singkong, ya, 1 kilo beras, dan jadinya itu menjadi lebih banyak, ya. Dan kita tidak akan umpamanya biasanya masaknya 1 kilo, nanti masaknya paling tinggal setengah kilo saja yang sudah dicampur. Ini setengah kilo saja sudah cukup, ya. Karena apa? Makannya kita cepat kenyang. Dan caranya singkong yang seperti ini, ya, kita parut, ya, diparut seperti ini, ya, diparut, ya. Nah, hasilnya ini, ya, hasilnya ini. Nah, nanti, ya, ini setengah kilo, ya, ingat ini setengah kilo, ini 1/4 atau satu batang yang besar lah, ya, satu batang besar kira-kira 1/4, ininya setengah kilo, ya. Nah, nanti ketika kita masak itu sudah sama dengan beras 1,5 kilo, ya. Jadi ini ulangi lagi, ya, ini 1/4, ini setengah kilo. Nah, nanti jadinya itu sudah 1,5 kilo, ya, karena ini 2 kali lipat daripada beras itu sendiri, ya, sama dengan 1 kilo lipat. Sedangkan harga daripada ini, ya, anggap saja ini 15.000, berarti 7.500 setengah kilo, ya. Kemudian ini 1/4, ini harganya 4.000, berarti 1.000 ditambah 7.500, 8.500, ya. 8.500 sama dengan 1,5 kilo, berarti sama dengan 22,5. Ini akan lebih efisien, ya. 8.500, ya. 8.500 berbanding 22.500. Nah, untuk ibu-ibu ini akan lebih efisien, dan juga untuk penderita akan mengurangi kadar gula yang banyak kandung daripada beras itu sendiri, ya. Untuk itu, ya, kebutuhan akan beras otomatis semakin lama akan semakin berkurang seiring dengan berkurangnya lahan pertanian, ya, karena beralih fungsi. Demikian tutorial ini, ya, terutama untuk ibu-ibu dan semua petani yang sekarang merasa berat dengan beli beras, ya. Mari kita manfaatkan singkong, ya. Mari kita manfaatkan singkong untuk mengurangi pengeluaran, ya. Untuk mengurangi pengeluaran daripada biaya harian, ya, atau biaya makan harian Bapak dan Ibu sekalian, ya. Inilah tekstur dan nasi singkong ini tetap bisa kita pergunakan dengan lauk-lauk yang lain dengan cita rasa yang tidak berbeda. Jadi selamat menikmati.